Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam Pak. Ya, udah bisa dimulai ya Tri, ya. Udah mulai Pak, bisa Pak? Bisa ya, silakan ya. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak. Ya. Mulai pelajaran, nanti kita membaca dulu agar semuanya berjalan dengan lancar. Untuk itu saya mempersilakan KM kita ya, Ananda Ade untuk memimpin doa. Untuk Ananda Ade dipersilakan. Siapkan belajar dari kita. Mulai. Untuk memulai pelajaran kita absen dulu ya. Kalau dilihat dari kamera, sepertinya ada yang tidak masuk ya. Aldi sakit, semoga diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti pelajaran seperti yang biasanya ya. Untuk pelatihan tadi piket siapa yang piket? Atau tidak ada sampai ya? Ya. Untuk mejanya dirapikan dulu supaya garis. Untuk menemukan rasa nasionalisme kita sebagai putra bangsa, bagaimana kita untuk sebagai penambah semangat kita menyanyikan lagu bangsa nasional dulu ya. Bagaimana biar tambah semangat kita nyanyinya Garuda ya, itu Ananda siapa? Namanya Alek dipersilakan untuk memimpin lagu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pelajaran kita flashback dulu ya untuk minggu pelajaran di minggu kemarin kita terakhir ketemu. Kalau tidak salah kemarin tentang ada yang ingat kemarin apa? Ya, Kevin? Bagian bersimpan tentang fungsi handle. Oh, bagus. Kevin memori bagus ya, pandai. Oke, kemarin tentang bagian-bagian fungsi handle. Untuk Kevin dan temannya juga diingatkan oleh Kevin supaya bisa ini lagi. Untuk hari ini, untuk minggu ini kita pembelajarannya tentang parameter tentang penyusunan perhitungan penyusun grup ya. Begitu Bapak akan memberikan videonya supaya kalian menyimak video tersebut. Ini adalah parameter pemotongan tentang pemotongan mesin buku. Sebelum saya masuk ke PowerPoint, saya akan bertanya dulu, ada yang tahu nggak masuk parameter pemotongan mesin buku? Ya, siapa? Topan ya, Topan. Informasi berupa data-data perhitungan lubus dan data-data yang mendasari proses pemotongan pada mesin buku. Nah, parameter adalah informasi tentang dasar-dasar pemotongan dan tabel-tabel yang
Yang apa? Yang mendasari pemotongan pada proses pengisian mesin bubur. Itu ada yang tahu dari mana? Dari internet atau dari buku? Dari internet, karena literasi banyak ya, dari internet. Kalian bisa membacanya atau memanfaatkan media-media tersebut. Jangan terlalu banyak main saja lewat HP ya. Ini digunakan untuk proses belajar kalian. Baik, kita masuk ke pembahasan tadi yang tadi sempat di YouTube. Bapak rangkum dengan menggunakan PowerPoint ya. Ini ada parameter pemotongan mesin bubur. Nah, ini menganalisa kecepatan putar mesin bubur untuk berbagai kecepatan bahan potong. Ini untuk kecepatan bahan potong. Kalau kita lihat bahan potong itu kan kita melihat bahannya, melihat berbagai macam bahan potong. Ada yang mulai dari PSS yang paling kita banyak digunakan di mesin kita itu di lengkap itu kita menggunakan SS. Itu banyak sekali, ternyata bukan hanya SS ya. Ada banyak hal, ada karbon, ada media, kemudian masih banyak yang lain. Bahkan yang paling berat itu dengan menggunakan alat potong berupa ada yang kapin, ada yang intan, yang paling intan. Ini adalah satu mempersiapkan parameter pemotongan dengan teliti sendiri, ya. Kemudian menghitung kecepatan putar mesin bubur dengan secara teliti bertanggung jawab sendiri untuk berbagai kecepatan bahan potong. Nomor ketiganya menghitung kecepatan pemakaran mesin bubur secara teliti sendiri dan bertanggung jawab untuk berbagai kecepatan bahan potong. Kemudian pengertian, mungkin tadi yang dijawab oleh Ananda Topan ya, Ananda Topan. Ini dia sudah mendahului kalian karena dia rajin membaca ya. Tentunya dari teman-teman Topan juga harusnya seperti Topan ya, bisa lebih mengulik lagi bagi berbagai macam media yang ada ya. Ini yang dimaksud dengan parameter pemotongan pada proses pembuatan adalah informasi berupa dasar-dasar ceriman rumus tabel-tabel yang mendasari teknologi proses pemotongan atau penyayatan pada mesin bubur. Kita beralih ke slide berikutnya. Kemudian ada yang mengatakan apa? Silakan. Bagaimana mencari diameter benda bila pada diameter benda tidak diketahui? Oh, mungkin atau menemukan soal-soal ketika di gambarnya itu tidak disertakan petunjuk diameter ya. Diameternya kosong, tidak ada diameternya. Kemudian CS-nya ada, PIN-nya ada, tapi diameter tidak ada. Bagaimana cara mengerjakannya, Pak? Nah, tentunya kalau kita mencari diameter itu biasanya ada selipan-selipan khusus. Biasanya kalau D itu bisa diwakili dengan R ya, R atau setengahnya daripada diameter. Ya, jari-jari. Nah, jari-jari itu ternyata itu setengahnya diameter. Berarti kalau diameter sudah diketahui, berarti tinggal dikali ya. Jari-jari dikali dengan 2 berarti itu sama dengan diameter ya. Itu mungkin pertanyaan atau ketika menemukan soal tetapi dia tidak ada diameternya ya, tinggal dikalikan saja jari-jarinya maka akan ketemu diameternya. Tapi kalau di sini ada tuh ya, kalau di sini ada diameternya ada, kemudian kecepatan potongnya ada, kemudian juga apa, kita tinggal memasukkan saja rumusnya ya, itu mudah sekali ya. Ada lagi yang bertanya? Mungkin tadi ketika teman kalian bertanya diameternya tidak ada, mungkin ada yang lagi ketika CS mungkin tidak ada gitu. Ya? Apa itu CS itu kecepatan potong. Nah, CS ini kalau umpamanya tidak diketahui nanti kita ada tabelnya ya. Ada tabelnya ada, nanti kita tinggal dimasukkan saja tabelnya. Berapa itu CS untuk total dikasih menampilkan beberapa contoh mulai dari baja lunak, kemudian baja pas iron, kemudian ada perunggu dan ada satu lagi apa, aluminium ya. Nanti itu disertakan juga ya. Nanti dulu kita bahas itu ya. Nanti ada di bawah. Kita terus lagi. Nah, ini tujuan dapat melakukan perhitungan kecepatan pengembangan terhadap bahan yang akan dibubur. Nah, ini dia.
Ini tadi mungkin pertanyaan yang ditanyakan oleh saudara Dapak, Ananda Dapak ya. Ananda Dapak tadi bertanya, Pak, dari mana Pak CS itu? Atau CS itu datang dari mana? Ini ada untuk berbagai macam putaran atau petinggi yang bisa kita pakai untuk parameter-parameter nanti dimasukkan ketika CS-nya tidak ada atau tidak ditemukan. Ini ada baja mesin yang tadi saya sebutkan tadi, kemudian ada baja perkakas. Ini ada berbagai macam pekerjaan, atau pekerjaan yang kasar dan pekerjaan yang halus ya. Ini mulai dari satuannya milimeter per menit, kemudian inci per menit. Tadi yang ditanyakan adalah kalau lebih CS ya. CS itu berarti kalau sumpahnya baja mesin itu ada di antara 0,2 sampai dengan 0,5. Jadi kalian bisa menentukan 0,28, 0,27 itu nanti untuk CS ya. Dan nanti ada Pak itu kalau umpamanya di petunjuknya tidak ada CS, kita bisa masukkan di tabel ya. Dan Pak ya. Nah ini untuk soal lagi. Semua benda akan dilebut dengan putaran N yang diketahui 50 putaran per menit dan besar pemakannya adalah F 0,2 mm per putaran. Kemudian pertanyaan adalah berapa besar kecepatan pemakannya? Yang adalah F atau feedingnya ya. Diketahui bahwa F adalah F kecil dikali dengan F kecil sudah kita ketahui 0,2 mm per putaran. Kemudian dikalikan dengan N-nya adalah 50, maka 0,2 dikali 50 sama dengan 150 mm per menit ya. Kita lagi ke slide berikutnya. Nah ini yang terakhir adalah kita mengetahui time machining atau waktu mesin. Waktu mesin adalah pembagian antara panjang total dari benda yang akan kita buat dibagi dengan F ya. F itu adalah kecepatan pemakanan, satuannya adalah milimeter per menit ya. Jadi mulai sekarang kita bagi kelompok dulu. Silakan bagi kelompok, nanti akan Bapak tanyakan soal ini dengan soal yang lain. Jadi sesuai dengan arahan yang Bapak kita diberikan. Ada 4 kelompok. Ini saya bagi untuk kelompok 1 ya, bagian perunggu. Nah, kemudian untuk kelompok 2 bagian ST37. Kemudian kelompok 3 S iron ya. Kelompok 3 S iron silakan diisi. Untuk kelompok 4 kelompok 4 untuk bahannya adalah amonium. Sudah ada bahan dan sudah ada petunjuk untuk ukuran ya. Kalian tinggal masukkan rumusnya tadi, mulai dari waktu pemakanan, pemotongan, pemakanan, dan sampai terakhir adalah panjangnya atau L total tadi ya, pemakanan total. Silakan atau feeding. Silakan ditulis dulu rumusnya, CS-nya berapa, kitnya berapa, dalamnya berapa, kemudian tabelnya berapa, diameternya berapa, panjangnya berapa, masukkan. Itu sudah ada semua. Tinggal masukkan saja. Ini rumus dasarnya sudah ada. Rumus dasarnya ada CS, kemudian ada kecepatan putaran atau S, dalam pemasinan tinggal masukkan saja. Ya, tinggal masukkan saja. Ada solusinya dan semua di situ, tinggal masukkan semua. Silakan. Mungkin semuanya sudah jadi boleh lagi tahu ada yang salah.
Rumusnya adalah rumusnya Pi dikali D dikali N. Perhatikan ya. Pi dikali D dikali N. Yang ditanyakan apa sih? Yang jangan lupa satuan ya. Jangan lupa satuan. L dibagi dengan L. L-nya berapa nih Pak L-nya? L-nya kan kamu makanya 20 ya. Kalau di totalkan L-nya ini kan kan berarti total harus dari mulai yang kecil dan sedang sampai dengan sisanya itu kalau disamakan berarti totalnya adalah 30. Itu ya. Oke, sudah selesai semuanya? Dengan perjanjian tadi, ketika sudah mengerjakan soal tadi, kita mengadakan presentasi ya. Saya minta satu kelompok 2 orang untuk maju dan menjelaskan hasil hitungannya ya. Silakan kelompok mana dulu yang akan mewakili? Pas airan aluminium SF3 itu silakan bertanyakan kepada kelompok yang ada di depan tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebutkan nama dan kelompoknya ya. Silakan mungkin dari kelompok SF37 akan dipresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pelan-pelan bisa jadi biar nyata. Nah, halo Joki. Yang pertama dulu, nama CS, P kali D kali N, ya. Putaran mesin N, CS kali P kali D, ya. Dengan 21 kali 3,14 dikali 37, ya. Dengan 2,44 detik per menit. Meter per menit. Ya, meter per menit. Ya. Lalu kecepatan putaran pilih kecil kali N dengan 20 kali 2,44 sama dengan 4,88 ya. Untuk timing mesinnya L bagi F 100 dibagi 4,88. Nah, ini hasil yang didapat oleh kelompok S13. Mungkin ada kelompok yang lain menanggapi, bisa bertanya tentang gimana PCS-nya, gimana diameternya. Silakan untuk kelompok yang lain menanyakan ke kelompok ST37. Silakan. Ini bertanya. Jadi pas jelas pas. Izin bertanya, saya dari kelompok 1. Kenapa L-nya ditotalkan padahal pembakannya depannya? Izin menjawab. Saya luas. Karena total pemakanan dari putaran mesin harus dihitung semua. Makanya semua total ya. Karena R-nya L besar ya. Kecuali tanyakannya L kecil ya. Jadi presentasinya yang dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan terlebih dahulu membacakan soal yang diberikan. Jadi dari soalnya ini dari
gambar kerja C di bawah hitungan kecepatan putaran mesin, revolution per menit, kecepatan pemakanan V, dan waktu proses pemesinannya. Jenis besi yang digunakan adalah aluminium. Jadi aluminium CS itu di kabel 90 sampai 150. Ya maksud saya, jadi rumusnya itu adalah CS sama dengan B dikali diameter dikali N. Jadi yang ditanyakan itu adalah N. Ya. Ya, jadi ini rumusnya. Jadi untuk putarannya 0,39 per menit. Hasilnya waktu pemesinannya adalah 0,39 menit. Dan ini yang dikerjakan oleh kelompok kami, mungkin ada yang ingin bertanya. Terdiri dari kelompok ST37. Tadi stop, biar sudah stop. Nah, saya ingin bertanya dari mana Anda dapat S90? Di sini sudah terpampang ya. Kita hasilnya dari tabel di sini. Oke, itu saja. Oke, mungkin ya. Ya, tabel ini. Silakan yang lain, ada yang bertanyakan? Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada penilaian secara mandiri untuk kalian. Bapak sudah mempersiapkan kuisis untuk kalian kerjakan secara mandiri ya, jadi per orang atau per kelompok. Nanti untuk mandirinya Bapak sudah mempersiapkan kuisis. Kode kuisisnya sudah Bapak sampaikan di WA kemarin malam ya teman-teman. Nah, kalian tinggal mengerjakannya. Setelah Bapak akan mengaktifkan pekerjaan kuisisnya untuk kalian dikerjakan hari ini. Nanti kalian kerjakan, nilai langsung Bapak masukkan ke buku. Silakan untuk kali ini bisa bekerja dengan menggunakan kuisis. Silakan HP-nya dipakai, kita kerjakan sekarang lewat kuisis. Soalnya mudah ya, ABC. Siapa Alex? Jangan. Alex 80% ya, sama lagi. Yang Hendra 60%, Ali 50%, yang lainnya 60%. Jangan cepat ya. Oke, selesai semuanya. Kita mulai dulu ya. Masih ada 4 orang yang 80%, silakan. Silakan, 3 orang lagi. 3 orang lagi 80%, silakan diselesaikan dulu. Sudah semuanya? Kalau sudah semua, kita kembali ke lihat di PPT-nya ya. Tadi. Nah, ini ada kesimpulan dari pelajaran yang telah saya sampaikan tadi. Di antaranya kita mendapatkan 3 buah rumus untuk proses pemakanan pada atau pemesinan pada mesin dulu ya. Di antara ada CS, kemudian ada N, ada F, dan yang terakhir adalah waktu pemesinan atau time mesin, time mesin ya atau TM.
Nah, di sini didapat keseluruhan potong, ada JS, ada keseluruhan mesin atau N, satunya ada resolusi per menit, kemudian ada R, kemudian ada waktu mesin, time mesin atau PM ya, atau sebagian dari L total dibagi dengan R. Tapi saya akan menanyakan dulu nih, siapa tahu ada yang penangkapan yang bagus ya. Untuk Bapak, kalau mencari CS coba diterangkan bisa bagaimana dapat dari mana CS? Silakan bos yang bos silakan. Izin jawab. Ya silakan. Silakan bos. Sudah ada di tabel. Tabel. Ya. Nah, kalau umpamanya CS-nya sudah diketahui, itu tidak usah di tabel. Tapi kalau tidak diketahui, kita di tabel. Ya, sebenarnya. Kemudian untuk mencari TM ada di long dibagi F, F-nya itu V. Jadi longnya itu 100 dibagi 198. Jadi putaran lulusnya 0,50 menit. Kemudian saya akan bertanya kepada kalian bagaimana pelajaran untuk kali ini, ya. Saudara apa? Menyenangkan atau terlalu lama atau bagaimana atau sekarang atau? Menyenangkan, berpahami karena ada videonya tuh ya. Kemudian diterangkan juga dengan menggunakan PPT, lalu kita diskusi, jadi kita saling tahu ya, saling bertukar pendapat untuk pelajaran-pelajaran yang sulit ya untuk dipahami. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini ya untuk pertanyaan pelajaran kali ini. Untuk nanti di minggu depan kita akan mempelajari tentang bagaimana cara pembuatan virus pada mesin bubur. Nanti kita belajarnya bukan di tempat lagi, kita langsung ke mesin ruang mesin ya, ruang pemesinan. Karena kita sudah mengetahui parameter-parameternya, jadi kita sudah tidak akan takut lagi ya. Kan biasanya ketika kita mesin bubur kita langsung menyebut ya tanpa menghitung. Jadi tabelnya berapa ini kita langsung. Tetapi ketika kita sudah mengetahui nilai-nilai yang harus kita masukkan di kuas-kuas atau di tombol-tombol, kita sudah lagi untuk menjalankan mesin bubur ya. Untuk kerja kelompoknya saya cukupkan sampai di sini. Sekarang kita bereskan mejanya dan kursinya seperti tempat. Oke, sekian ya pelajaran di pertemuan untuk minggu ini. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan untuk pelajaran bagaimana cara membuat virus yang baik. Untuk penutup pertemuan kali ini, pada awal kita membaca doa, hendaknya akhirnya juga berdoa untuk kita semua ya. Doa dipimpin kembali oleh Ananda Ade untuknya dipersilakan. Silakan berulang marilah kita membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang rumah dengan tertib.